seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar nih adik-adik semua di rumah? Gimana? Udah siap belum buat muji nama Tuhan? Nah, sebelum kita muji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di sepanjang hidup kita. Sekarang kita akan nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Semua sikapnya yang baik ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlaku. Ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita dari awal lagi ya, lebih sungguh-sungguh yuk adik-adik. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yuk
adik-adik semuanya. Kita semua lipat tangan, duduk yang baik, kita tutup mata, kita akan bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami bisa kembali beribadah sekolah minggu. Sebentar lagi ibadah kami akan mulai ya Tuhan. Tolong berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, gimana nih adik-adik? Udah pada semangat belum nih buat memuji nama Tuhan? Harusnya udah pada semangat ya. Tadi kita udah pemanasan nyanyi satu lagu dan sekarang kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Nah sebelum itu adik-adik nih kakak mau ajakin adik-adik coba inget-inget sahabat adik-adik coba. Pasti pada punya sahabat kan? Nah kalau sahabat itu kan coba adik-adik inget. Kalau adik-adik lagi sedih, pasti sahabatnya adik-adik pasti akan menemani, menghibur, mengajak main, iya enggak? Dan kalau adik-adik lagi happy, lagi senang, pasti mereka juga ikut senang. Nah adik-adik tapi tahu nggak nih, kalau kita semua, kakak-kakak yang ada di sini, papa, mama, adik-adik semua, teman-teman semuanya, itu punya satu sahabat yang luar biasa. Siapa sih sahabatnya? Tahu nggak? Tahu nggak? Coba kakak-kakak di sini tahu nggak siapa sahabat? Tahu, yaitu sahabat kita yang paling luar biasa adalah Tuhan Yesus. Nah, sahabat kita yang luar biasa ini akan memberikan kekuatan, akan menolong kita ketika kita membutuhkan, bahkan akan selalu menemani kita kapanpun itu. Yuk, kalau gitu sekarang kita nyanyikan Yesus Kaulah Sahabatku. Boleh sambil berdiri dan pakai gerakan ya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, kenapa? Karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yuk dari awal lagi ya, lebih semangat. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku.
Oke, silakan duduk adik-adik semuanya. Yang tadi berdiri boleh istirahat dulu, silakan duduk. Nah adik-adik tadi kan kita udah nyanyiin nih. Kita udah bilang kalau Yesus kaulah sahabatku. Nah adik-adik sekarang yuk kita duduk yang baik. Kita mau merenungkan bahwa Yesus itu sungguh sangat baik. Dan Yesus itu selalu peduli sama kita. Apapun yang kita lalui, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Dan adik-adik juga harus selalu yakin dan percaya bahwa dalam segala masalah, dalam segala perkara, ada Tuhan yang selalu bisa kita andalkan. Nah, untuk itu, mari kita angkat satu lagu, kita akan katakan bahwa Allah, Engkau sungguh sangat peduli sama kita. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kita dari awal lagi ya, lebih sungguh-sungguh. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Tuhan, yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Yuk kita katakan Allah peduli, Allah mengerti. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita dari awal lagi, lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah
katakan lagi, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sekali lagi. Sebab Allah mengerti. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, semua sekarang lipat tangannya, kita tutup matanya lagi, kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah hingga pertengahan ini. Dan Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu ada untuk kami, selalu menjadi sahabat kami, menjadi penolong kami. Dan kini saatnya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu. Tuhan yang tolong berkati kami supaya kami dapat mendengarkan, duduk diam dengan baik. Dan Tuhan juga berkati Kak Rosma yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tadi kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, ya. Tentunya tetap fokus, ya, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar tidak lalu begitu saja, ya. Bawa Alkitabnya. Siapa yang sudah ada Alkitabnya di rumah, ayo bawa dulu, atau HP, ya, terserah. Yang penting baca firman Tuhan. Sebelum kakak cerita tentang kebenaran firman Tuhan, kakak ada satu cerita. Ada seorang anak, dikatakanlah namanya siapa ya, Baron. Ya, Baron ini disuruh mama papanya, suruh ngambil barang ada di luar. Nggak mau, saya takut gelap, saya takut ada hantu, saya takut ada binatang atau hal lain gitu ya. Papanya bilang, ayo cepet ambil, tolong papa, tolong papi, mami gitu. Enggak, saya takut. Nah adik-adik, siapa di sini yang mengalami rasa takut? Mungkin di rumah, aduh saya lagi takut ini gitu ya. Aku lagi takut nanti mungkin nggak diterima di SMA, aduh. Terus nanti saya takut nggak diterima yang saya mau, kuliah di tempat ini atau sebagainya gitu ya. Saat ini kita mau belajar tentang bagaimana rasa takut itu dihilangkan. Tadi pujian tadi bilang apa? Kita punya sahabat nih, sahabat kita yang nggak pernah ninggalin kita, yang selalu ada dalam hidup kita, ya. Dia selalu menyertai hidup kita dan dia mengerti apa yang menjadi ketakutan kita. Ya, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka bareng-bareng Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Kakak akan baca. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata, seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya. Ya, angin diredahkan sama Tuhan.
ya. Di situ dibilang apa di dalam kebenaran firman Tuhan? Yesus tidur di mana? Di buritan, di belakang perahu. Ya, tidur di belakang perahu. Ya, bersama dengan murid-muridnya. Ya, karena murid-muridnya ini merasa aku kan jago ya, selalu ada di perahu, di lautan, aku jagolah. Ya, ya udah Tuhan tidur gitu ya. Terus suatu saat ya ada angin yang begitu keras, angin menghardik gitu ya perahunya dan bergelombang-gelombang. Murid-muridnya ini rasa takutnya luar biasa. Aduh bagaimana ini, aduh bagaimana. Nggak sadar kalau Tuhan Yesus ada di belakang. Tuhan Yesus lagi tidur di situ. Berapa banyak adik-adik yang membiarkan rasa takut ada dalam hidup adik-adik dan nggak mau minta tolong Tuhan. Ini yang dialami murid-murid Yesus. Dibiarin malah, aduh gimana sih, aduh ini mungkin di perahu itu udah banyak lah, ada yang nangis mungkin, aduh gimana, aduh aku mati kali gitu ya. Padahal ada Tuhan Yesus. Mungkin gitu, tadi juga cerita tentang Baron, kenapa enggak Tuhan tolong gitu ya. Tuhan adalah terang kita, Tuhan adalah yang dapat membantu kehidupan kita gitu ya. Akhirnya nih murid-murid di dalam cerita ini dia bilang Tuhan. Dibilang apa di sini Tuhan? Tuhan di sini guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nyalahin lagi. Kamu nggak mau minta tolong gitu ya. Padahal Tuhan tahu, Tuhan nggak tidur gitu ya. Tuhan tahu, coba ini mau minta tolong nggak ya. Kadang-kala gitu ya hidup kita. Ada rasa takut tinggal kelas. Ada rasa takut nggak bisa mengerjakan soal. Nggak mau minta tolong sama Tuhan. Terus aja kepintarannya otaknya diputar-putar gitu ya. Padahal ada Yesus gitu ya. Ayo belajar membuat Tuhan tolong setiap hari. Setiap kita bangun tidur, menjalankan kehidupan hari-hari kita minta Tuhan, aku akan melangkah bersama dengan Tuhan. Aku akan berserta dengan Tuhan. Terus adakan doa dalam hidup adik-adik yang ada. Kakak nggak tahu ya, di rumah apa masih suka berdoa pagi atau cuman makan saja? Ya, atau lupa makan juga karena saking banyaknya di rumah lupa doa gitu ya. Nggak boleh ya. Ayo belajar membuat hubungan kita dekat dengan Tuhan ya. Sehingga apa? Tuhan bilang apa di perahu itu? Tenanglah, diamlah. Akhirnya apa? Angin itu reda. Ya. Persoalan rasa takut itu nggak ada lagi dalam hidup kita kalau kita dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dahulukan. Mungkin kita mikir, mama papa saya mampu kok, mami papi saya bisa kok bantu saya. Kalau Tuhan nggak memberkati orang tua kalian nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dahulukan Tuhan dalam hidupmu, bangunkan Tuhan, jangan hanya dibiarin aja Tuhan. Tunggulah nanti di belakang pas rasa sakit, aduh Tuhan tolong aku gitu ya. Pas merasa sudah nggak mampu, Tuhan tolong aku. Belajar nomor satukan Tuhan dalam kehidupan adik-adik yang ada ya. Tuhan Yesus bilang Tuhan akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Apa yang Dia janjikan Tuhan akan genapi. Tentunya dengan apa? Dengan kesabaran ya. Jangan Tuhan kapan sih Tuhan jawab? Tuhan saya kok masih rasa takut, saya masih parno, saya masih takut keluar dalam kondisi seperti ini ya, takut keluar. Tapi pemerintah ngasih saran nih, mau keluar boleh dengan protokol yang ada. Pakai masker, cuci tangan gitu ya dan sebagainya. Ya, dan kita sudah mendahului hari kita, Tuhan, aku mau melangkah bersama dengan Tuhan. Segala penyakit Tuhan akan lalukan. Bilang papa maminya, papa, mamanya, mami papinya atau siapa ya bilang, gak usah takut papi, gak usah takut mami, ada Yesus gitu ya. Gak akan ada yang terjadi dalam hidup kita kalau bukan kehendak Tuhan. Ya, penyakit sekarang kita boleh dengar begitu mengerikan, tapi Yesus ya, kita punya Yesus, Tuhan yang ada dalam hidup kita. Di sini dibilang Yesus sanggup loh memberhentikan angin ya, gelombang yang begitu luar biasa. Yesus sanggup.
aduh cuman penyakit ini mah gak usah takut. Ada Yesus ya, yang sekarang mengalami ketakutan, ingat Yesus ada dalam hidup adik-adik yang ada. Ya, biarlah setiap hidup kita menjadi satu bagian menyenangkan hati Tuhan. Lagu tadi katakan, jadikan Yesus sahabat. Ya, jadikan terus Yesus sahabat dalam kondisi tidak baik maupun baik. Adakan Yesus di hatimu sehingga berkat-berkat Allah mengalir atas kehidupan kita. Bilang papa mamahnya, aku gak takut lagi dengan gelap. Aku gak takut lagi Pak dengan ditinggalin sendirian. Ya, kakak punya anak Adril sama Azril, sekarang sering ditinggal ya. Dulu waktu masih kecil, masih ya kelas 6, kalau ditinggalin teh nggak mau ikut loh. Ikut terus kemana papinya maminya pergi, akhirnya kan cuman di motor gitu udah sempit-sempitan gitu. Makin kakak kasih tahu kalau di rumah itu ada Tuhan, yang penting dikunci pintunya ya. Akhirnya apa? Sekarang malah kalau disuruh, kalau saya Kak Rosma bilang, kembar mami mau pergi dulu, iya. Sok aja pulangnya malam aja nggak apa-apa ya. Jadi rasa takut itu sudah diganti dengan rasa kepercayaan diri, dan firman Allah katakan apa? Tuhan memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Imani dalam kehidupan adik-adik bahwa Tuhan memberikan roh keberanian. Bilang di hatinya, Tuhan berikan roh keberanian, bukan roh ketakutan ya. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah ya. Sampai ketemu minggu depan bersama Kakak Maria yang akan menyampaikan firman Tuhan lebih asik lagi bersama dengan adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah dalam keadaan apapun kehidupan kita, Allah tetap ada bersama dengan kita dan bersama dengan adik-adik yang ada. Kita akan tamatkan ibadah kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami percaya bahwa Allah hadir di hati kami, di setiap kehidupan kami, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami semua. Berkati orang tua kami, berkati mata pencaharian mereka, berkati mereka Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami akan menamatkan setiap ibadah kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa